كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan poin yang ketiga dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah tentang permasalahan takdir dan sikap prinsip Ahlus Sunnah di dalam memahami hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah atau sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah tanpa bertanya 5 kenapa dan bagaimana. Ya, ini sesuatu yang terlarang. Nah, kita lanjutkan membaca poin yang keempat. Ya, kita diskusi di tengah kajian kita. Kebetulan panitia menyediakan banyak hadiah di sini. Nah, qala Imam Ahmad rahimahullah wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar wa mithlu ahadithir ru'yah kulliha. Dan semisal apa yang dibahas di dalam masalah takdir, kita harus mengimani tanpa bertanya 5, dan semisal itu pula hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah. Ya, tidak ada bedanya. Sebagaimana yang telah sering kita singgung, syariat yang datang kepada kita, larangan riba, larangan zina, larangan minum khamar, larangan mencuri, larangan ghibah, itu sama juga dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang larangan bid'ah, larangan syirik. Nggak ada beda, sama hukumnya dalam Islam. Ya, sama-sama datang dari Nabi yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menerima hadis Rasulullah karena memang sudah menjadi adat dan istiadat di tempat kita demikian. Dalam kampung long, adat keluarga long, hantomna pesi jua, hantomna mulut, hantomna kondri tujuh. Kebetulan datang sunnah yang melarang hal yang demikian, dia ikut, mudah dia ikut. Ya, itu sudah jadi adat di keluarga dia, sudah menjadi turun-temurun dari nenek-neneknya. Tapi ketika datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal yang belum pernah dia dengar atau belum menjadi kebiasaan keluarganya atau negerinya atau daerahnya, atau terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsunya, nah disitulah mulai mencari jalan keluar untuk menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah
hadis-hadis yang datang dalam masalah takdir itu sama seperti hadis-hadis yang datang dalam masalah ru'yah. Dalam masalah takdir kita imani, juga dalam masalah ru'yah juga harus kita imani. Ya. Wa innati anil asma' wastauhasya minal mustami'. Walaupun terkadang kita mendatangkan hadis-hadis tentang ru'yah, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah di pendengaran-pendengaran manusia, wastauhash, membuat orang itu kaget, membuat orang itu merasa aneh apa yang dia dengar. Subhanallah. Anda perhatikan, Imam Ahmad rahimahullah berbicara di tahun 200-an Hijriah atau 100-an Hijriah. Ketika kita membahas hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, ya, manusia itu merasa aneh dari hadis-hadis tersebut. Ya, nah apalagi di zaman yang sudah sangat jauh dengan zaman kenabian. Iya, ketika kita membawa hadis-hadis tentang nuzulnya Allah, kita bawa ayat-ayat tentang Allah punya tangan, kita membawa hadis-hadis tentang Allah bisa dilihat. Ya, itu merasa aneh orang-orang pada waktu itu. Nah, disinilah apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Ya, karena dia pasti akan menjadi asing di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, saya berdiskusi dengan seorang nggak perlu saya sebut namanya. Ya, di sebuah instansi juga nggak perlu saya sebutkan. Ya, kan biasa sering kita sampaikan kan. Dan ternyata ini langsung dari pelaku. Kalau seandainya dia tidak melanggar aturan agama dan aturan negara sebenarnya, itu justru orangnya itu bisa-bisa dipecat. Tidak menjalankan, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa yang sudah jadi aturan negara, bisa-bisa dipecat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah apalagi kita berbicara dalam masalah akidah. Kita berbicara tentang masalah usul min usul ahlus sunnah. Masalah keduniaan yang disepakati bersama itu bisa dicopot jabatannya. Karena tidak memberi, ya, peluang orang-orang untuk membuat pelanggaran. Padahal itu jelas pelanggaran yang datang dari negara dan juga pelanggaran yang datang dari syariat. Bisa difahami ya ikhwah? Nah, disinilah, ya, mengharuskan kita untuk lebih banyak bersabar di dalam menjalankan sunnah ini. Ya, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semuanya, sayati alaikum zamanun al-qabit ala dinihi kal-qabit alal jamrah. Akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa di mana kalian berpegang teguh di atas sunnah seperti memegang bara api. Ya, jadi apa yang dituduhkan kepada ahlus sunnah hari ini, mujassimah, ya, atau yang semisalnya, ini juga telah dituduh kepada Imam Ahmad, telah dituduh kepada imam-imam yang lainnya. Bukan hanya sekedar dituduh, mereka dipenjara, mereka dibunuh, mereka disiksa. Ya, ketika mempertahankan satu usul dari usul ahlus sunnah. Wa innama alaihi al-imanu biha. Hanya saja kewajiban untuk dia mengimani hadis-hadis tersebut. Wa la yaruddu min harfan wahidan. Dan untuk dia tidak menolak satu huruf saja, satu hadis saja dari hadis-hadis Nabi SAW. Wa ghairuha minal ahadith, dan selain daripada itu dari hadis-hadis al-ma'thurati an-thiqat, apa yang telah ternukilkan dari, ya, ulama-ulama hadis yang thiqat, yang dipercaya
percaya periwayatannya. Disinilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kaidah yang sering kita sampaikan. Perbedaan di antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah sebelum mereka mengimani dan meyakini sesuatu, mereka cari dalil dulu. Ketika mereka sudah mendapatkan dalil, di situ mereka yakin apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka yakin dulu dengan sesuatu. Ketika dia sudah yakin dulu dengan sesuatu, terlebih sudah dia sebarkan, sudah dia kampanyekan, dan sudah melekat, itu merupakan bagian dari keyakinannya. Ketika datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata berseberangan dengan keyakinannya, disitulah akan sulit sekali dia mendengar hadis-hadis yang datang dari Rasulullah. Ya, karena apa? Sudah yakin dulu tadi. Kalau kita jangan yakin dulu, apapun antum jangan yakin dulu. Kapan datang hadis? Di situ baru yakin. Orang-orang hari ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena suhu negara kita agak apa? Ya, ketika kita membahas masalah maulid, nggak ada yang menolak. Membahas masalah kenduri 7, nggak ada yang menolak. Membahas tentang Isra dan Mi'raj, nggak ada yang menolak. Membahas masalah jenggot, nggak ada yang menolak. Iya, membahas tentang wanita wajib memakai hijab dengan sempurna, nggak ada yang menolak. Tetapi ketika kita sudah membahas wajibnya taat kepada pemimpin muslimin, di sini mulai panas dia. Mulai panas. Padahal yang kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah yang sama dengan hadis-hadis tentang masalah jenggot. Iya, kita membawa ayat-ayat Al-Quran yang sama dengan ayat-ayat tentang masalah hijab. Kenapa nggak diterima? Itu tadi, sudah yakin dulu dengan sesuatu. Ketika datang dalil, disitulah repot dia menundukkan keyakinannya. Mafhum ya? Ayyuhal ikhwah, apalagi sudah dikampanyekan. Apalagi sudah punya murid yang sangat banyak, yang sudah didoktrin pemikirannya seperti ini. Ya, apakah dia mengatakan hadisnya itu dhaif? Apakah terkadang dia mentakwil? Oh, itu maksudnya pemimpin-pemimpin yang adil, yang berhukum dengan hukum Allah. Kalau pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak ada bagi kita untuk memuliakan mereka. Kita bawa hadis Rasulullah. Iya. Satakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannu bisunnati wa fihim rijalun qulubuhum ka qulubus syayatin fi jisminal ins. Ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Qala isma wa tuti wa in daraba dhahrak wa akhadha malak isma wa tuti. Kita bawa hadis ini. Akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berhukum dengan hukumku, yang tidak berjalan di atas jalanku, dan mereka memiliki menteri-menteri yang menteri-menteri mereka seakan-akan syaitan yang menjelma dalam tubuh seorang manusia karena bengisnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya kami mendapatkan pemimpin yang seperti ini? Kata Rasulullah, dengar dan taat. Walaupun dia memukul punggungmu dan walaupun dia mengambil hartamu, dengar dan taat. Ini kan hadisnya sahih di Sahih Muslim. Kalau dia menolak, nampak kesesatannya. Itu hadisnya, maksudnya kalau pemerintah itu mendolimi personal orang, kita sabar. Tapi kalau pemerintahnya sudah mendolimi masyarakat yang banyak, bukan begini. Hadisnya nggak dibawa ke situ. Mulai takwil kan? Jadi hadis ini menurut mereka, kalau dia tolak di Sahih Muslim, nampak sesatnya. Ditakwil. Ini kalau personal orang didolimi, ya sudah sabar kita. Tapi kalau seandainya masyarakat seluruhnya didolimi, nggak ada di situ kesabaran. Harus kita lawan. Ini mas dari mana nih mas? Dari kepala ente. Datangkan kepada kami satu hadis atau satu ucapan para ulama salaf dari sahabat Nabi SAW yang merinci hadis ini seperti kalian rinci. Mana? Paham di sini? Inilah ahlul bidah, inilah ahlul ahwa.
Hadis Rasulullah cuma sekedar pembenaran, bukan sebagai sandaran untuk dia beragama. Karena apa tadi? Sudah yakin dulu, yakin dengan sesuatu. Repot kalau sudah yakin dengan sesuatu. Ya, seperti kata pepatah Arab atau dua orang yang sedang berdebat, ya, dari kejauhan yang satu mengatakan kambing, yang satu mengatakan burung, karena memang sudah yakin sekali kalau itu adalah burung. Ya, sudah berdebat, lehernya sudah sampai muncul ke permukaan, ya. Pas dilihat terbang kambingnya, tetap burung walaupun dia terbang, tetap kambing walaupun dia terbang. Karena apa? Ini repot orang. Ayo lihat, makanya jangan antum yakin dulu sesuatu sampai antum benar-benar mendapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dari apa yang ya akan kita amalkan tersebut. Karena kan sulit, namanya manusia itu sangat egois dan gengsi ketika dia mengatakan saya salah, saya keliru, saya rugi, itu gengsi manusia. Mahfum ya? Baik. Di sini disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa mithluhu ma kana mithluhu fil qadar, yakni kadzalika kullu ma kana fil qadar fala tus'al bal sallim lillah. Ketika kita membahas tentang masalah takdir, kita jangan bertanya kenapa? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah menciptakan ini? Cukup kita terima. Nah, demikian juga dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah juga tetap kita terima. Tanpa perlu kita bertanya bagaimana. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau, faman sa'ala lima fa'ala qad radda hukmul kitab wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Kata Imam Tahawi rahimahullah, barang siapa yang seseorang bertanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah mengkafirkan Fir'aun, kenapa Musa yang jadi beriman, maka sungguh dia telah menolak hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan siapa yang menolak hukum yang ada dalam Al-Quran, maka dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Kata Al-Imam At-Tahawi, qala li'anna al-qadra sirrullah fi khalqihi, dikarenakan takdir itu merupakan rahasia Allah pada makhluk-makhluknya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa bayangkan bagaimana rusaknya kehidupan manusia kalau seandainya manusia dia mengetahui semua takdir yang telah Allah catat baginya. Dia tahu kapan dia mati. Misalnya saya akan mati ya 1 tahun yang akan datang. Ya, saya akan mati di tahun 2020 bulan 9 tanggal sekian. Saya tahu. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Ya, saya pasti akan berbuat sebebas-bebasnya. Ya, membuat hal yang pokoknya yang bisa menyenangkan hidup. Kira-kira seminggu lagi saya mau mati nih, baru mulai start. Kan begitu. Rusak nggak dunia kira-kira? Rusak. Yang sesuatu dirahasiakan oleh Allah, kapan kita mati, banyak di antara kita yang tidak melakukan persiapan untuk mati. Kemaksiatan di mana-mana, kezaliman merajalela. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu kapan dia akan mati. Dalam keadaan dia sadar dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kezaliman di mana-mana. Bayangkan kalau seadanya setiap kita tahu kapan kita mati. Mungkin buka pengajian di sini nggak ada yang hadir satupun. Kebetulan mungkin yang hadir di sini matinya setahun lagi. Ada yang mau hadir pengajian hari ini? Ada kira-kira? Ngapain ikut pengajian? Ngapain puasa kita? Nanti kira-kira seminggu lagi mau mati ya, barulah kita tobat sama-sama. Iya kan? Itu diantara hikmah. Makanya itu dirahasiakan oleh Allah agar manusia bisa mawas diri dan hati-hati. Iya. Kata Syekh rahimahullah, wa huwa ta'ala la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Faman sa'ila lima fa'ala, siapa yang dia bertanya kenapa Allah melakukan ini, maka dia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, dia telah kafir. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini, al-insan ayyusallim bi ahadithi ru'yah
Wal muradi bi ahadits ru'yah ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Fa alaihi ayyu'min biha. Wa qad arafna anna man lam yu'min bil qadar fa huwa kafirun. Fakadzalika man lam yu'min bi ru'yatillah yaumal qiyamah fa huwa kafirun aidha. Kaffarhu a'immatul kal imami Ahmad wa ghairihi. Qalu man lam yu'min bi anna Allah yura fil akhirah fa huwa kafirun. Ya, wajib bagi setiap manusia mereka menerima hadis-hadis tentang ru'yah. Dan maksud daripada hadis ru'yah di sini adalah orang-orang beriman mereka akan melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Fa alaihi ayyu'min biha, maka wajib bagi dia beriman dengan hadis tersebut. Dan sebagaimana yang telah kita bahas, siapa yang tidak beriman kepada takdir maka dia kafir. Begitu juga siapa yang tidak beriman dengan ru'yahnya Allah di yaumul qiyamah maka dia juga kafir. Siapa yang mengkafirkan? Telah dikafirkan oleh para a'immah, di antaranya Imam Ahmad dan selainnya. Mereka berkata, "Man lam yu'min bi anna Allah yara." Barang siapa yang seseorang tidak beriman bahwasanya Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah, maka dia kafir. Jadi enggak main-main dalam masalah akidah. Enggak main-main para ulama kita. Tegas. Satu warna. Tidak abu-abu, tidak mencele. Ya, warnanya satu. Kafir sudah. Ya. Wal murad bil kufri huna, perhatikan kaidah penting di sini. Dan diinginkan dengan kafir di sini al-kufru ala sabil umum. Kafir dengan ya secara kaidah umum. Jadi tidak di mana Allah, apakah Allah dilihat nanti maka enggak dilihat, kafir. Enggak gitu. Kita berbicara secara kaidah umum, siapa yang memiliki akidah seperti ini dia kafir. Iya, amma fulan bin fulan al-muayyan, adapun fulan bin fulan orang tertentu, ya, alladzi ankara ru'yah, yang dia mengingkari ru'yah, fala yukfar illa idza qamat alaihil hujjah. Dia tidak dikafirkan kecuali setelah tegak kepadanya hujjah. Faham ya? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hukum takfir itulah hukum yang kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Tidak boleh sembarangan orang mengkafir-kafirkan orang lain. Iya, di sana dia harus melihat syurut wal mawani. Harus melihat syarat-syarat dan pencegah-pencegah. Apakah orang tersebut berhak dikafirkan ataukah tidak? Iya. Di antara dalil dan di antara hal yang perlu untuk diketahui, harus ditegakkan kepadanya hujjah. Sebelum dia memahami hujjah, maka belum boleh orang tersebut dikafirkan ketika dia membuat perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, siapa yang tahu dalilnya? Apa dalilnya? Ya, syarat seseorang itu dikafirkan. Kita berbicara kaidah ya, kita tidak berbicara dari sisi setiap kita nanti memakai kaidah ini sudah kita kafirkan sana, kafirkan sana, kafirkan sini. Tidak. Kita berbicara secara kaidah penerapan. Dan yang namanya penerapan itu tidak diterapkan oleh semua orang yang baru belajar. Karena ada kelompok-kelompok seperti ini yang mereka intima kepada sunnah. Bahkan ada di antara mereka meragukan Syekh Albani itu Islam atau enggak Islam. Syekh Albani. Bukan meragukan Syekh Albani itu sunnah atau enggak. Ragu Albani ini Islam atau enggak. Ya, ini orang-orang intima kepada sunnah, intima kepada salaf. Karena apa? Karena masuk kepada hal-hal yang dia itu sebenarnya belum boleh masuk. Makanya sangat luar biasa apa yang dijawab oleh Syekh pendatang beberapa waktu lalu, Syekh Adil, apa yang boleh jawab? Perkara takfir muayyan, di situ ada ahkam wal asma. Dan ahkam dan al asma inilah pembahasannya para ulama. Penerapannya ulama yang menerapkan. Gimana cara penerapannya? Kalau disuruh terapkan sama kita, sudah kafir sana, kafir sini, kafir sana, kafir ini, kacau. Iya, namun di sini kita berbicara secara kaidah. Ya, bukan kemudian langsung kita praktekkan. Perbuatan kafir jelas kafir.
orang yang mengingkari melihat Allah di yaumul qiyamah secara sabilul umum, perbuatan tersebut kafir atau tidak? Kafir. Mafhum? Dan di antara syarat seseorang itu boleh dikafirkan ketika telah ditegakkan hujjah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Apa dalilnya? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Nah. Antum siapa namanya? Lupa nama antum. Haris. Oh, namanya Haris. Oh, Masya Allah. Sama kita mana berarti. ومن يشكر ويتبع غير سبيل المؤمنين. Sisi pendalilannya? Karena siapa yang menyisihi Allah itu setelah datang Nah, diancam jahanam. baik, Masya Allah. Ahsanta. Mau hadiah apa ini? Ada buku, ada peci, ada bendera. Hah? Buku yang paling tipis atau paling tebal? Paling tebal, bukan yang paling bermanfaat. Baik, ini intisari akidah ya. Baik. Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Maksudnya apa? Didatangkan kepadanya rasul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasul tidak akan mungkin datang kepada kita. Yang datang apa? Hujjahnya. Hujjahnya yang datang. Paham? Dan di sana ada mawani', pencegah-pencegah seseorang itu yang tidak boleh dikafirkan. Di antaranya al-jahl. Ya, kejahilan. Disebutkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ada seorang ayah ketika dia mau meninggal, dia memberikan wasiat kepada anaknya. Wahai anakku, kalau seandainya nanti aku mati, maka bakarlah jenazahku, jasadku. Ketika sudah menjadi debu, maka buanglah debu tersebut ke lautan. Agar supaya kalau Allah ingin mengadabku, Allah tidak mampu mengadabku. Ini perbuatan kufur atau tidak? Perbuatan kufur ya. Dari sisi mana kufurnya? Dari sisi mana ucapan ini kufur? Karena dia meragukan qudratullah. Dia meragukan kemampuan Allah Rabbul Alamin. Kemudian di yaumul qiyamah Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, ma hamalaka ala hadza?" Apa yang mendorong engkau mengucapkan kalimat ini? Aku mengucapkan kalimat ini ya Allah dikarenakan aku takut kepadamu. Dia takut kepada Allah, tapi karena kebodohannya dan kejahilannya dia mengucapkan kalimat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Dan inilah diingkari oleh orang-orang yang sok mentauhid, sok bertauhid. Dan siapa yang memiliki keyakinan ada udzur bil jahl itu murji'ah. Ya, murji'ah. Akhirnya dibuka kepada siapapun. Baru ngaji sekarang, ya pokoknya siapa yang buat kekufuran, buat kesyirikan, sudah vonis langsung kafir, jangan ragu. Kalau kamu nggak berani memvonis mereka kafir, ente sudah masuk pemikiran murji'ah. Ngeri nggak seperti ini? Sangat ngeri. Iya. Yeah. Dan ini ayo rahimani wa rahimakumullah akan ya bergeser sedikit demi sedikit. Iya, kita lihat orang-orang seperti ini sudah mulai mencaci maki pemerintah. Ya, sudah mulai membela dai-dai provokator. Sedikit demi sedikit kesesatan tersebut. Yang tadinya kan ya dari awal tadi, sikit. Akhirnya sudah. Itu nggak lama, sebentar lagi mungkin angkat senjata. Kalau dia punya kemampuan. Ya, jatuh kepada pemikiran khariji. Membahas sesuatu yang memvonis sesuatu yang itu sebenarnya adalah penerapan yang diterapkan oleh para ulama.
Paham di sini? Saya ulangi kembali, kita memahami kaidah. Dari sisi penerapannya, ayo alikhwah, kita kembali kepada para ulama mentakyin ini kafir ataukah tidak kafir. Cuman kita harus yakin perbuatan kafir namanya. Jangan antum ragu, oh perbuatan kafir itu nggak boleh dikafirkan dulu. Kafir, cuman orangnya butuh. Ya, apakah ada syarat yang boleh, yang ada yang harus sudah boleh dia kafir, ataukah ada penghalang-penghalang? Di antaranya apa? Kejahilan. Ini sekarang masalah qudratullah. Ini perkara darurah atau tidak dalam agama? Perkara darurah dalam agama enggak tentang qudratullah. Ada orang awam yang dia meragukan tentang qudrahnya Allah, kemampuan Allah. Hampir tidak ada kan? Hampir tidak tersembunyi kan? Tapi dalam hadis disebutkan dia dimaafkan. Bisa difahami ya? Dan juga disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki yang dia kehilangan hewan tunggangannya dan makan dan bekalnya di tengah padang pasir. Ya, kemudian dia tertidur menunggu kematian. Siapa yang mau menolong dia? Ya, hewan kendaraannya sudah pergi, bekalnya juga sudah dibawa oleh hewan kendaraannya di tengah padang pasir. Mungkin kalau di tengah hutan ya masih ada dedaunan, masih ada air, akar air. Ini di tengah padang pasir. Ada apa? Ada pasir kan? Kemudian tiba-tiba hewan kendaraannya balik. Dan kemudian dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Kamu adalah hambanya saya dan saya adalah Tuhan yang kau. Kepada siapa dia berbicara? Kepada Allah. Karena saking senangnya. Ini ucapan kufur atau tidak? Ucapan yang kufur. Bisa difahami? Dan Nabi SAW ya di sini menceritakan bagaimana orang-orang terkadang dikarenakan saking senangnya, saking bahagianya atau marah yang sangat keluar daripadanya kalimat-kalimat kekufuran dan itu tidak dikafirkan. Intinya yang ingin saya sampaikan ada syurut dan mawani kapan seseorang itu boleh dikafirkan. Makanya kata Syekh di sini, fala yukfar illa idza qamat alil hujjah. Tidak dikafirkan kecuali telah tegak kepadanya hujjah. Yani idza balaghahu dalil thumma anid. Ketika telah sampai kepadanya dalil dan kemudian dia juga mengingkarinya, fa innahu yukfar fi hadhil halah, maka di sini dia itu dikafirkan. Ya, amma man ankara ru'ya fayuqal hadza kufrun 'alal umum. Adapun orang yang mereka mengingkari ru'yah maka dikatakan ini kafir secara kaidah umum. Wa yuqal qulu man ankara ru'yatul fa kafirun. Maka kita katakan siapa saja yang mereka mengingkari ru'yahnya Allah dia kafir. Lakin fulan bin fulan alladhi yunkiru ru'yatullah la yukfar. Adapun fulan-fulannya yang dia mengingkari tentang ru'yahnya Allah itu tidak dikafirkan kecuali telah datang padanya syarat, telah ada padanya syarat-syarat dan telah terhalangi darinya pencegah-pencegah yang kemudian dia boleh dikafirkan. Bisa difahami? Jadi misalnya ada orang yang dia mengingkari Allah itu tidak bisa dilihat. Antum katakan Allah bisa dilihat. Bisa dilihat di yaumul qiyamah. Iya, antum bawa ayat wujuhu yauma idzin nadhirah. Ayatnya setiap nanti wajah-wajah orang bercahaya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tok sampai di situ. Kadang orang paham enggak? Ya antum harus hilangkan syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Kan banyak syubhat di kepalanya. A, B, C, D, E, F, G. Syubhatnya antum jawab semuanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apa yang ada di benak dia? Apa yang di kepala dia? Sehingga sudah tidak ada lagi baginya untuk kecuali menerima. Ya, tapi kalau cuman antum pokoknya saya sudah hujahi dia. Dengan apa? Pokoknya sudah saya hujahi. Hujah apa yang Anda sampaikan? Apakah dia sudah cukup puas dengan hujah yang Anda sampaikan? Apakah sudah cukup maksimal dengan batas standar dari hujah yang Anda sampaikan? Nah kalau belum, ya ditegakkan hujah sampai dia benar-benar faham. Baru boleh orang tersebut dikafirkan. Cuman tetap seperti kita sampaikan tadi, kembali kepada para ulama bagaimana cara mereka menghukuminya. Ya, karena kalau perkara ini dibuka kepada semua hal tentunya akan menjadi permasalahan seperti yang kita sebutkan tadi. Taib. Kemudian ayo ikhwah kita masuk kepada inti permasalahan kita di siang hari ini. Insyaallah kita selesaikan bab ini. Taib.
Wa ru'yatullahi ta'ala fil akhirah waradat fin nususil kitabil aziz wa fi sunnati mutahharah. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat di yaumul qiyamah, telah datang hadis-hadis, telah datang ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga telah datang hadis-hadis yang suci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu asnada an-nazar ila wajh alladhi huwa mahalluhu. Ya, dan di sini disandarkan penglihatan kepada wajah karena wajahlah itulah tempat melihat. Wa adahu bi adatin ila, dan juga disebutkan dalam ayat ini dengan ila rabbiha, dengan kalimat ila adalah ala nazar bil ain mujarradah ila rabb. Ya, ketika digunakan dengan kalimat ila yang memang diinginkan di situ yang dilihat adalah memang zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan ilmu Allah, bukan kekuasaan Allah, tapi yang dilihat di situ benar-benar adalah zatnya Allah Rabbul Alamin. Wa akhlal kalam an qarinatin tadullu alal khilafil mawdu wa haqiqatihi fadala ala anna al murad an-nazar bil ain allati fil wajh ila rabb. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika disebutkan dengan kalimat ila di sini, maka tidak ada qarinah yang lainnya kecuali memang itu yang dilihat dari sisi hakikatnya, yaitu apa? Allah Rabbul Alamin. Wa minal adillah, dan dari juga dalil-dalil qaulu subhanah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seseorang nanti di yaumul qiyamah, yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini, yaitu masuk ke dalam surga Firdausul A'la. Ini ucapan benar atau ucapan salah? Tunjuk tangannya. Saya ulangi. Ini soal kepada akhwat ya. Khusus kepada akhwat. Biar akhwat juga dapat hadiah. Cuman peci nih hadiahnya. Ada buku masih, alhamdulillah. Baik. Soalnya, tidak ada kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di yaumul qiyamah kecuali masuk ke dalam surga Firdaus. Ini ucapannya benar atau salah? Nah, ummahat, akhwat, benar atau salah? Ada yang jawab? Nah, didengar sama Bang Mimun, nggak perlu teriak-teriak. Hah? Apa? Salah apa benar? Salah. Satu orang jawabnya jangan rame-rame. Hadiahnya nggak cukup nih kalau berjamaah. Kenapa salahnya? Kenapa salahnya? Apa katanya? Kenapa salahnya? Salah karena itu Baik, jalan golongan yang selamat. Nah, ini kasih buku ya. Kasih buku akhwatnya. Yang sudah nikah kasih ya. Bang Mem. Baik. Ya, kalimat yang saya ucapkan tadi salah. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh orang nanti dalam surga adalah melihat wajahnya Allah. Masuk surga adalah nikmat yang besar, dan melihat wajah Allah itu yang paling tinggi kenikmatan bagi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah."
lilladzina ahsanu, dan orang-orang yang mereka telah berbuat kebaikan, husna, mereka akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan dari kebaikan itu. Apa itu ziyadah di sini artinya? Adalah melihat wajah Allah. Mafhum? Ya, jadi hati-hati ayyuhal ikhwah, ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka selalu akan menggunakan kalimat-kalimat yang umum, yang intinya ingin menjerat kita. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali masuk ke dalam surga. Iya betul, itu nikmat. Nggak ada lagi nikmat lebih besar dari itu. Karena dia inginkan apa? Ingin menafikan apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Ya, ayat ini sebagai bantahan Allah mengatakan waziyadah, tambahan. Ja'a fi sahih Muslim fi hadis Suhaib tafsiruz ziyadah bi annaha, dan tafsir tambahan di sini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu artinya az-ziyadah dalam ayat. Siapa yang mengartikan? Nabi langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qaulu subhanahu, dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah itu bisa dilihat dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka. An rabbihim, dari Rabbnya mereka pada waktu itu mereka akan dihijabi. Jadi orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah mereka akan dihijabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil digunakan oleh para ulama ahlus sunnah menunjukkan orang-orang beriman itu melihat Allah. Dari sisi mana? Ya. Dari sisi mana? Tunjuk tangan. Ada buka puasa nih. Tapi baginya 50.000 ya, biar lebih banyak. Antum sudah jawab tadi? Belum. Ya. Jadi mafhum mukhalafah, ketika orang-orang kafir mereka dihijab melihat Allah, maka orang beriman akan melihat Allah. Hadiahnya mau yang mana? Mau yang mana? Buka puasa? Masya Allah. Nanti ambil buka puasa. Taib. Istadala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalilkan dengan ayat ini. Bihadhil ayati ala ru'yatil mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah faqala lamma an hujiba haula'i minas fis sakhat dala ala anal mu'minina yarawna fir ridha walau kana al mu'minuna la yarawna rabbahum lastawhum wal kuffar fil hijab falamma hujiba haula' anir ru'yah dala alal mu'annal mu'minina yarawnahu. Masya Allah. Perhatikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu jelas dan begitu terang beliau berbicara dalam masalah akidah. Iya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bihadil ayah, dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang mukminin mereka akan melihat Allah di hari kiamat. Beliau berkata, ketika mereka orang-orang kafir dihijabi oleh Allah dikarenakan kemurkaan Allah kepada mereka, maka menunjukkan orang-orang beriman mereka akan melihat Allah karena Allah ridha kepada mereka. Dan kalau seandainya orang-orang beriman tidak melihat Allah nanti di yaumul qiyamah, maka niscaya mereka akan sama dengan orang kafir. Orang kafir kenapa mereka mendapatkan azab di yaumul qiyamah? Ketika mereka diadab tidak masuk dalam surga, maka mereka diadab masuk dalam neraka. Maka ini merupakan azab yang sangat pedih buat mereka. Dan azab yang sangat pedih bagi orang kafir itu apa? Apa azab yang paling pedih buat orang kafir? Tidak bisa melihat wajah Allah. Iya, ketika nikmat yang paling tertinggi akan didapatkan oleh mukminin adalah melihat wajah Allah,
Maka azab yang paling pedih yang dirasakan oleh orang kafir, penyesalan yang sangat luar biasa ketika dia tidak bisa melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami ya ikhwah? Penyesalan yang sangat luar biasa. Tidak bisa melihat zat yang maha mencipta. Zat yang memberikan rezeki kepadanya, ini nikmat yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia. Naam. Falamma hujiba haula anir ru'yah, dan ketika mereka dihijabi dari ru'yah, dala ala anal mu'minina yarawnahu, menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Baik. Wa ammal ahaditsu as-sahihah faqad dzakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih ar-Ruh annaha mutawatiratun fi as-sihah was-sunan wal masanid. Naam. Baik. Apa perbedaan di antara kitab sunan dengan kitab musnad? Ayo, siapa tunjuk tangan? Kita sudah belajar Baiquniyah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa perbedaan kitab sunan dengan kitab musnad? Seingat saya di pelajaran Baiquniyah sudah kita jelaskan di awal-awal kajian. Tapi banyak orang nggak sabar belajar kitab ya. Di hari pertama kajian Baiquniyah, Masya Allah yang hadir. Ya, setelah berapa perjalanan, tinggal seper berapa? 1/10 ada. At-tabat nabat. Siapa yang kokoh dia akan tumbuh. Siapa yang mau bersabar, ya membahas kitab, insya Allah akan terlihat hasilnya. Tahsil bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Apa beda antara kitab sunan dengan kitab musnad? Kapten. Kapten. Baik. Pakai mic biar dia dengar semua. Musnad itu disusun berdasarkan atas nama sahabat. Baik. Musnad disusun berdasarkan nama sahabat. Musnad Abu Bakar, semua hadis Abu Bakar masuk di situ. Nah. Sedangkan sunan disusun berdasarkan hukum-hukum. Berdasarkan abwab. Ada bab fikih, ada kitabul ilm, ada kitabul taharah. Disusun berdasarkan bab. Masya Allah. Kapten mau pilih apa hadiahnya? Peci. Serius peci? Udah peci. Nah, biar langsung dipakai. Muat enggak? Taib. Rawaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar, muat enggak? Atau ganti peci saya nih? Ada yang lain enggak? Itu yang jatuh itu mungkin muat. Muat enggak? Masya Allah. Allah barik kapten. Taib rawaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 30 sahabiyan. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 30 sahabat tentang mereka mengkhabarkan dari Rasul Allah itu dilihat yaumul qiyamah. Kulluha tuthbitu ru'yatul mu'minina li rabbihim minha. Dan itu semuanya ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin. Di antaranya hadis yang datang dari Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali. Taib soal. Ini hadiahnya banyak nih biar habis. Jangan uangnya masuk kantong saya lagi nanti. Taib, siapa yang tahu apa laqabnya Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali? Ini siapa tadi dapat uang? Kasih. Cukup nggak buka puasa segitu? Cukup ya? 2 hari cukupnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa laqabnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Yang lain. Oh boleh. Kapten nggak dapat hadiah tadi ya? Apa laqabnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Kasih mic lagi. Apa laqabnya? Ingat nggak?
Yusuf hadil ummah. Jarir bin Abdullah al-Bajali dilakapi sebagai Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Beliau sangat tampan. Beliau berasal dari negeri Yaman. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, Yusuf hadil ummah. Ya, saking tampannya dilakapi sebagai Yusufnya umat ini. Apa kapten hadiahnya? Peci lagi. Nggak muat peci. Hah? Buka puasa aja ya. Hah? Nggak mau hadiah? Buka puasa aja biar saya dapat pahala juga. Baik, jazakallahu khairan. Ya, Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah Yusuf umat ini. Yang melakapi siapa? Hadiah kedua. Siapa yang melakapinya? Hah? Siapa yang melakapinya? Umar bin Khattab. Apa hadiahnya Juanda? Hah? Buka puasa? Hah? Ini yang merah dibelah dua nih. Buka puasa? Ya, yang melakapi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Nah, ini soal untuk akhwat. Siapa namanya Imam Bukhari, namanya Imam Muslim, namanya Tirmidzi, namanya Nasa'i. Ini dapat uang nih hadiahnya nih. Uang merah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Siapa namanya Bukhari, siapa namanya Imam Muslim, siapa namanya Tirmidzi, siapa namanya Nasa'i. Boleh kerja sama. Bukhari, siapa namanya Bukhari? Muhammad bin Ismail. Muslim? Muslim bin? Muslim bin? Abdullah. Muslim bin Abdullah. Hah? Muslim bin Abdullah. Muslim bin Abdullah ya. Ya betul, Muslim anaknya Abdullah ya. Tirmidzi? Lupa sedang nggak dapat hadiah lah. Kasih buku kecil nih, nggak dapat. Ya, Bukhari Muhammad bin Muslim ibnu Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari. Muslim bin Hajjaj Abul Husain An-Naisaburi. At-Tirmidzi Muhammad bin Isa. An-Nasai Ahmad bin Shu'aib. Ya kalau dia jawab semua dapat hadiah tadi. Cuma dapat satu, hadiahnya kecil. Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Muslim ibnu Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari Abu Abdullah. Muslim ibnu Hajjaj Abul Husain An-Naisaburi. At-Tirmidzi Muhammad bin Isa. An-Nasai Ahmad bin Shu'aib. Wa ghairuhum. Qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita 5 menit sebelum adzan kita berhenti ya. Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamar lailatal badri aw lailatul badri faqala amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir bin Abdullah berkata, dulu kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba terlihat, kami melihat kepada bulan di malam Lailatul Badar, di malam purnama. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, Ama innakum satarawna rabbakum. Ketahuilah sesungguhnya kalian semuanya akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kalian melihat bulan. La tudhamuna fi ru'yatihi. Dan kalian tidak saling berdesak-desakan dalam melihat Allah. Di sini Nabi SAW ya menyamakan antara cara melihat, bukan menyamakan antara Allah dengan bulan, tetapi cara kita melihat. Berapa juta manusia di muka bumi ini? 6 miliar kan?
Kalau seandainya 6 miliar manusia di muka bumi ini semuanya pada waktu yang sama, bulan purnama muncul, apakah mereka berdesak-desakan melihat bulan purnama? Tidak berdesak-desakan. Begitu juga nanti di yaumul qiyamah, orang-orang melihat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mukminin, mereka tidak saling berdesak-desakan. Ya, nah ketika pengkhabaran yang dikhabarkan oleh Rasulullah mensifati dari bentuk cara melihat, kira-kira apa yang dilihat di sana? Mungkin nggak dilihat ilmunya Allah, mungkin nggak dilihat kekuasaannya Allah, tidak mungkin kecuali hanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkadang ayo ikhwah, terkadang memang fitrah itu kadang muncul. Ya, seperti orang-orang hari ini di mana-mana menolak. Yang mengatakan Allah di langit Wahabi, yang menolak Allah yang mengatakan Allah di langit Wahabi. Tapi terkadang subhanallah mereka membuat acara, beberapa kali kita sudah dapatkan buat acara mengetuk pintu langit. Sering kan? Berapa kali mereka ke apa? Kebablasan. Ya, acara istighothah mengetuk pintu langit. Siapa yang ketuk pintu langit sana? Konggocu. Siapa? Hah? Allah kan? Siapa yang diketuk pintu langit? Allah kan? Ini sebenarnya ayyuhal ikhwah, fitrahnya kadang muncul tapi dia nggak sadar. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, pada waktu itu ada orang yang berdebat antara orang yang mengingkari Allah bisa dilihat dengan orang yang menetapkan Allah bisa dilihat. Perdebatan panjang sekali. Kemudian Ahlus Sunnah berkata, mudah-mudahan Allah menghijabi engkau tidak bisa melihat wajahnya kelak di yaumul qiyamah. Di tengah panas-panasnya berdebat, diucapkan demikian. Kemudian dia marah. Enak saja kamu mengatakan nggak boleh saya lihat Allah di yaumul qiyamah. Ini muncul fitrahnya sudah. Iya, beginilah kondisi ayo ikhwah. Ya, kenapa kamu tidak cukup menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Kemudian juga dari hadis, ya, datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala nasun, berkata manusia, ya Rasulullah anara rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami nanti di yaumul qiyamah? Qala hal tudarruna fi ru'yati syam fi dhahirati laysat fi sahabah? Apakah kalian itu berdesak-desakan ketika kalian melihat matahari di siang hari dalam keadaan tidak ada awan? Mudah nggak kalian melihat matahari di ketika itu? Sangat mudah. Qalu la, para sahabat berkata tidak. Qala hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr laisa fi sahabah? Apakah kalian itu kesulitan melihat bulan di bulan purnama dalam keadaan tidak ada awan? Juga tidak. Qala walladzi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yatihi illa kama tudarruna fi ru'yati ahaduhuma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian akan saling berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah seperti kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat satu di antara keduanya, matahari ataukah bulan. Jelas sekali nggak hadisnya? Sangat jelas. Ya, dan Syekh di sini menyebutkan hadis-hadis yang lainnya. Ya, saya ringkas beberapa hadis saja. Ya, supaya kita selesaikan bab ini. Ya, karena seperti yang kita bahas di awal, ya, kalau kitab ulama mutaqaddimin, mereka membawa ayat, membawa hadis cukup pembahasan masalah ru'yah. Tetapi kita sekarang tidak cukup, kita harus membantah dulu mereka. Kita akan memahami dalil-dalil yang mereka gunakan. Kenapa Allah tidak bisa dilihat di yaumul qiyamah? Kemudian kita bantah. Ya. Wa aqwalul ahlil ilmi fi wujubil iman wa tasdiq bi ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah akthar min an tuhsa. Walihada qala al-mu'allif mithal ahadits ar-ru'ya kulliha wa innati anil asma' wastahau hasya minal mustami'. Dan ucapan-ucapan para ulama tentang wajibnya beriman dan membenarkan tentang dilihatnya Allah nanti di yaumul qiyamah oleh kaum mukminin itu lebih banyak dari apa yang bisa kita hitung. Sangat banyak sekali ucapan ulama dalam masalah ini. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, hadis-hadis tentang ru'yah seluruhnya, kalau seandainya kita mendatangkan itu, memperdengarkan di telinga-telinga manusia, maka niscaya mereka itu akan merasa aneh. Mereka akan benci dengan hadis-hadis yang kita sampaikan tersebut.
Jadi faham ya? Sebagaimana yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, kita membawa hadis innallaha khalaqa Adam ala surati wa kana Adam situ dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya dan Adam pada waktu itu 60 hasta. Apa kesimpulannya mereka? Wahabi pugah Allah 60 hasta. Nauzubillah. Ini hadis Nabi, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan maksudnya Allah 60 hasta. Ya, bukan demikian difahami hadis tersebut. Ya, dan pemahaman sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Mafhum ya? Taib. I'lam anna alladhina yastawhashunaha hum ahlul bidah. Dan yang membenci hadis-hadis ini adalah apa? Ahlul bidah. Jadi makanya seperti yang sudah sering kita sampaikan, ahlus sunnah itu selalu mustahdats. Ketika kita membawa hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, siapa yang berang? Ahlu ta'wil, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Kulabiyah, wal Maturidiyah. Mereka akan berang, mereka akan marah. Ketika kita bawa hadis ayat-ayat tentang ketaatan kepada pemimpin muslimin, siapa yang berang? Khawarij. Ketika kita membawa hadis wajibnya berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, akal itu harus dijauhi. Akal itu bisa digunakan ketika akal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang benci dengan kita? Ahlur ra'yu aqlaniyun. Kan begitu? Ya, jadi menjadi seorang ahlus sunnah itu syaratnya apa? Apa syarat menjadi seorang ahlus sunnah? Di antara syarat menjadi seorang ahlus sunnah, laki-laki. Ini syaratnya. Kalau enggak siap jadi laki-laki, jangan coba-coba jadi seorang ahlus sunnah. Laki-laki di sini adalah sifat, bukan kelamin. Ya, boleh kelamin kita laki-laki, tapi sifat laki-laki nggak ada. Jangan coba-coba jadi ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah syaratnya harus punya sifat kelaki-lakian. Kalau nggak, jangan main-main di sini. Dalam segala hal, dari sisi pakaian, dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi adat budaya, dari sisi akidah, dari sisi tauhid, semuanya kita akan apa? Dihantam. Ya, karena tidaklah ahlul bidah dan ahlul hawa kecuali mereka bisa menerima sunnah sebagiannya dan mereka menolak sebagiannya. Bisa saja ini ditolak oleh ahlul bidah ini, diterima oleh ahlul bidah ini. Bisa saja ini diterima oleh ahlul bidah yang sana, ditolak ahlul bidah yang sana. Bisa difahami ya? Jadi musuhnya mau nggak mau akan teralami, terciptakan sendiri. Walaupun kita nggak cari musuh kan. Rasulullah mengatakan apa? La tatamannu liqaul adu. Jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu, siap jadi laki-laki, kata Rasulullah. Walaupun lafadznya Rasulullah apa? Fathbutu. Kokohkan kakimu. Kokohkan, kata Rasulullah. Kalau sudah siap ketemu. Tapi untuk berharap bertemu musuh, jangan. Kalau sudah bertemu, siap. Dengan segala resikonya. Mafhum? Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang benci itulah ahlul bidah, dari Jahmiyah, Mu'tazilah. Taib. Nah, soal untuk akhwat lagi. Biar ini ngalir ke akhwat ini. Apa perbedaan di antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah dalam pembahasan asma dan sifatnya Allah? Gampang kan soalnya? Gampang, Masya Allah. Perbedaan Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Ada akhwat yang mau jawab? Nggak ada. Ada. Dalam masalah sifatnya Allah. Bismillah. Kalau Mu'tazilah menganggap Al-Quran adalah makhluk. Kalau Jahmiyah dalam masalah sifat Allah. Baik. Perbedaan di antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Apa? Belum belajar ya? Oh, terlalu berat soalnya ya. Tapi buat ikhwan. Pokoknya ini harus ngalir ke akhwat nih. Siapa yang bisa jawab? Dari ikhwan.
Rezeki. Baik, Mu'tazilah. Taib Al-Jahmiyah, mereka menolak nama dan sifat bagi Allah dan hanya menetapkan adanya Allah. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan sifat-sifat Allah dan memberikan nama-nama bagi Allah. Ini perbedaan di antara Al-Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Rezekimu apa? Atau peci? Oh, peci sudah ada. Kepuasan untuk akhwat ini. Ini khusus untuk akhwat. Pakai bingung nyari yang mana ya? Ramadan. Ini juga bisa dibuka puasa nih. Taib. Sedikit lagi ya. Kita selesaikan. Angkaru ru'yatullah yaumul qiyamah. Mereka mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Bersama dengan ayat-ayat yang datang tentang ini sangatlah jelas. Dan nas itu begitulah wadih. Walakinnahum awwaluha wa qalu. Tetapi mereka mentakwil. Mereka tidak menolak lafaz ayat. Tapi mereka mentakwil dari mana ayat. Mereka mengatakan al-murad bi ru'yah al-ilmu. Yang diinginkan dengan ru'yatullah di sini adalah ilmunya Allah. Qalat Mu'tazilah ma'na qawlihi innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar ay innakum ta'lamuna rabbakum kama ta'lamuna hadzal qamar annahu qamar. Anda lihat bagaimana orang Mu'tazilah. Alul ahwa siapapun demikian. Maksud hadis tersebut, sesungguhnya nanti kamu tahu Rob kamu itu adalah Allah. Seperti kamu tahu itu bulan, itu adalah bulan. Nah itu maksudnya. Paham ya? Nah orang sekarang lihat bulan, ada yang ragu nggak kalau itu bulan? Semua tahu. Nah begitu juga dia yaumul qiyamah, ketika dia melihat, itu Allah itu, itu Allah itu. Nah kalau itu masih manusia. Nah ini baru Allah. Itu maksudnya. Ilmu dia bahwasanya itu adalah apa? Allah. Perhatikan baik-baik. La tashkuna fi ilmi bihi. Ini sesuatu yang tidak ada keraguan. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Faham? Enggak ada sama Allah dengan makhluknya, siapapun akan tahu. Fata'lamuna rabbakum kama ta'lamuna anil qamar al-qamar. Yaitu kamu akan mengetahui Rabb kamu sebagaimana kamu tahu itu bulan adalah bulan. Kata Syekh, hadza tafsirun batilun. Karena ini merupakan penafsiran yang batil. Kenapa? Li'annal ilma bidzalik yahsul li jami'in nas yaumil qiyamah bila iskal hatta al-kafara alladhina yunkiruna wujud Allah yu'minuna bidzalika yaumil qiyamah fayakunu qaul mu'tazilah min babi tahsil al-hasil. Wa qad istadala mu'tazilah ala anna ru'ya ma'naha al-ilm. Ya. Kata Syekh di sini, karena ilmu bidzalik, ilmu mengatakan Allah adalah Allah, bulan adalah bulan, ini sesuatu yang bisa diketahui oleh semua manusia di yaumul qiyamah. Tidak ada iskal. Bahkan orang-orang kafir yang hari ini mengingkari ada wujudnya Allah, mereka akan beriman kepada Allah nanti di yaumul qiyamah. Tidak ragu mereka nanti di yaumul qiyamah. Ya, fayakunu qaulul mu'tazilah, maka ini merupakan qaul mu'tazilah dari bab tahsilul hasil. Wa qad istadala al-mu'tazilah ala anna ru'ya ma'naha al-ilm. Dan Mu'tazilah telah menggunakan ayat, ya akan kita baca, yang menunjukkan bahwasannya ru'yah itu artinya adalah ilmu. Kayak sering kita sampaikan, ahlul batil selalu akan menyampaikan dalil untuk menguatkan kebatilannya. Apa dalilnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau melihat, taro ini kan artinya melihat. Tapi dia maknanya apa? Alam ta'lam, tidaklah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ashabul fil, orang yang menyerang Ka'bah dengan gajah-gajah mereka. Taro artinya apa? Alam ta'lam. Ini dalilnya mereka. Maka kita jawab faqalu ma'naha, kata mereka, alam ta'lam, bukan tidaklah kalian mengetahuinya. Faham di sisi pendalilannya? Bisa difahami sisi pendalilannya? Saya ulangi. Mu'tazilah mereka memahami ru'yah itu apa?
ilmunya Allah. Faham? Apa dalilnya mereka? Firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau mengetahui, tidaklah engkau mengilmui bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu kepada ashabul fil yang menyerang Ka'bah dengan kuda pada waktu itu. Ya. Maknanya alam ta'lam. Begitu juga innakum tarawna rabbakum. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya kalian akan melihat Allah. Kalian yakin itu adalah Allah sebagaimana kalian yakin hari ini adalah bulan. Ya, jadi bukan Allah yang dilihat, kita punya ilmu bahwasanya Allah itu akan dilihat. Sebenarnya kan ada isyarat juga. Berarti kamu lihat nggak nanti Allah? Lihat juga kan pasti kan? Itulah itirabat dari kalangan ahlul ahwa. Lakin al hadis sarihah jiddan. Tapi hadis-hadis itu sangatlah jelas sekali tentang penetapan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Fala yumkin ayakuna qawlu tidak mungkin ucapan Nabi innakum tarawna rabbakum kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sihabun. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat matahari dalam keadaan tidak ada awan sama sekali. Maknanya al-ilmu enggak mungkin. Karena yang diinginkan di sini adalah ru'yatul basariyah, pandangan mata. Madzalik annal mu'tazilah anqara ru'yatullah kama anqara 'uluwahu. Kenapa orang Mu'tazilah mereka menolak melihat Allah, mereka juga menolak ulunya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya kepikiran terus ini soal untuk akhwat. Mudah-mudahan bisa jawab nih soal yang ketiga. Masih dengan pembahasan yang kita bahas. Pembahasan ini sudah cukup sering kita bahas. Ya. Apa itu? Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, selalu mereka mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan arasy. Ya, ini namanya apa? Apa namanya ini? Ini pembahasan sudah kita lewat, pembahasan yang lalu. Apa namanya? Nah, tadribul amthal. Ini namanya tadribul amthal. Taib. Nah, soal kepada akhwat. Apa jawaban dari syubhat ini? Atau masih berat juga soalnya? Berat nggak kira-kira? Lumayan berat. Berat ya? Oh sudah. Berarti nggak usah kita tanya ya. Saya tanya yang lain saja, yang mudah-mudah saja. Sudah. Yang mudah saya tanya. Sebutkan makna sunnah dalam istilahnya para ulama. Mudah kan? Ya udah. Dijawab. Khusus untuk akhwat. Kalau bisa anak kos-kosan. Saya kos-kosan sambil lebar. Apa makna sunnah? Muqabalatus syiah. Terus? Muqabalatul Quran. Terus? Muqabalatul bid'ah. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, kasihin untuk akhwat. Ya, nggak usah dibelah, cukup. Taib, ahsanta. Berapa menit lagi azan? Ahsanti ya, bukan ahsanta. Berapa menit lagi azan? Taib. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Mu'tazilah mereka menolak Allah Subhanahu wa taala dilihat di yaumul qiyamah, dan juga mereka mengingkari istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Adapun orang-orang Asy'ariyah, sebenarnya Mu'tazilah sudah jelas kita ya. Adapun Asy'ariyah dalam masalah ini mereka itu mudzabdzabun. Apa itu mudzabdzabun Asy'ariyah? Enggak pernah mereka itu punya qaul yang dianggap sebagai seorang pemberani. Dari satu sisi dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah dalam ru'yatullah. Apa kata mereka? Kami juga beriman Allah itu akan dilihat di yaumul qiyamah. Ya, ini keyakinan Asy'ariyah. Allah akan dilihat di yaumul qiyamah. Namun mereka menolak sifat al-ulu dan istiwa. Kenapa? Ya, kami mengatakan Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah la fi jihah, tapi enggak ada sisinya. Enggak di sebelah kiri, enggak sebelah kanan, enggak depan, enggak belakang. Terus apa yang kamu lihat kalau begitu?
Ini sesuatu nggak masuk akal. Ya, secara akal sehat, sesuatu yang dilihat itu ada yang terlihat, kan begitu? Ya atau tidak? Ada yang terlihat. Ya, kami mengatakan Allah nanti dilihat di yaumul qiyamah, tapi tapi Allah nggak dilihat. Itulah akidahnya mereka. Kami mengatakan Allah dilihat di yaumul qiyamah, tapi Allah nggak dilihat. Ini gimana? Masuk akal nggak? Walaupun mereka tidak mengucapkan dengan lafaz mereka demikian, mereka mengatakan Allah nanti dilihat di yaumul qiyamah, tetapi tidak dari sisi-sisi. Terus gimana? Hah? Gimana kira-kira? Hah? Sama saja nol itu namanya. Itu sama 1 kurang 1, 0. Ya, muzabzabun, selalu bermain-main mereka. Iya, kita cukup menerima apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Cukup. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Bagaimananya wallahu taala a'lam bisawab. Yang jelas kita akan melihat Allah dalam keadaan tidak saling berdesak-desakan. Sudah titik sampai di situ. Iya, kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalam-dalami apa yang tidak datang hadis dari Rasulullah dan Al-Qur'an. Maksudnya kenapa mereka mengatakan tidak ada jihad? Karena kalau Allah dilihat dari satu sisi, maka sisi-sisi tersebut akan meliputi siapa? Allah. Ini masalahnya, mereka tidak mau terima Allah bisa dilihat. Makanya Allah dilihat tapi nggak ada sisinya. Paham? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dilihat, berarti sesuatu yang terlihat tersebut akan diliputi oleh kutub utara, kutub selatan, barat, timur, selatan, dan seterusnya. Inilah selalu kesalahan mereka. Selalu ketika membahas masalah sifat Allah, selalu mereka khayalkan dulu dengan makhluk. Ini yang jadi permasalahannya. Selalu dikias dengan kiasnya makhluk. Ya, sudah so ilmiah menggunakan kias, terus penerapannya salah. Ya, di antara hal yang kita sebutkan, ini hadiah tinggal dari hal yang kita sebutkan kemarin, dalam masalah kias, apa syarat sesuatu boleh dikias? Ketika apa? Tunjuk tangan. Ini biar. Nah, ada alaqah atau ilah, ada alaqah, ada hubungan yang bisa disamakan. Nah, sekarang Allah dengan makhluknya sama atau tidak? Nah, ketika Allah dan makhluknya tidak sama, tidak ada alaqah di sini, tidak ada hubungan sama sekali. Ketika tidak ada hubungan, bagaimana Anda mengqiyas antara Allah dengan makhluknya? Bisa difahami di sini ya ikhwah? Di sinilah kekeliruan dari akidah Mu'tazilah. Akidah Al-Asy'ariyah tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan berakhirnya pembahasan kita masalah ru'yah, ya berakhirlah pembahasan kita di kitab kita, dan insyaallah mungkin kita akan sambung pembahasan ini di luar bulan Ramadan. Berapa poin lagi tinggal? Masih banyak. Di kitab saya nggak banyak lagi. Hah? Berapa poin lagi? 4. Al-Quran kalamullah, Al-Jidal fid din, 2 lagi tinggal. Ya. Masih banyak. Baik. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.